Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini aku akan interview teman aku mengenai tugas komunikasi budaya antar agama kelas A mengenai culture shock. Mungkin langsung aja kita sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikar Naldi dengan NIM 20200710108. Bisa diperkenalkan nama temanku? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kamal Faza. Saya dari Gunung Kidul, menuju Jakarta dengan NIM 2020071011. Terima kasih. Oke, sebelumnya dipanggilnya Kamal ya berarti? Ya, Kamal. Oke, Kamal kalau boleh tahu, kamu asli mana ya? Aku dari Gunung Kidul sih. Oh, Gunung Kidul, berarti sama aja lah seperti Yogyakarta gitu ya. Ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita interview Kamal. Di sini mengenai culture shock ini, tugas interview, ini ada 4 tahapan teman-teman. Yang pertama ada tahap honeymoon, lalu tahap frustasi, dan tahap nyusahin diri, lalu ada tahap menerima. Mungkin langsung aja nih, jadi kan Kamal sama aja nih ya, sama kayak di Yogyakarta. Kalau boleh tahu nih, kan budaya yang ada di Gunung Kidul juga pasti ada beberapa lah ya, yang berbeda gitu dengan budaya yang di Yogyakarta gitu. Kalau boleh tahu nih, bisa sharing dong dan kasih tahu ke aku, ceritain gitu. Bagaimana sih budaya yang ada di Gunung Kidul sendiri, lalu saat Kamal sekarang sudah ada di Yogyakarta untuk berkuliah di UMY tepatnya gitu. Apakah ada perbedaan, lalu bisa diceritakan gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk budaya di Gunung Kidul sama di Jogja itu nggak terlalu jauh beda sih. Jadi hampir sama. Cuman karena memang uh, kondisi sosial lingkungannya itu berbeda. Jadi kan Yogyakarta kan sekarang kan lebih jadi ke perkotaan kan. Sedangkan di Gunung Kidul itu dia masih budaya kabupaten. Nah, masih banyak pedesaan. Nah, tentunya budaya kota sama budaya desa itu berbeda dari tingkat apa? Tingkat adat istiadat yang gitu. Jadi kalau di Gunung kita sendiri sama Jogja tuh relatif sama, masih melestarikan kebudayaan yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Cuman kalau untuk penerapan bahasa ya, bahasa Kromo itu di desa itu menurut saya tuh lebih masih lebih banyak orang yang pakai bahasa Kromo daripada yang di kota. Jadi kalau ketika saya di Yogyakarta ya alhamdulillahnya masih ketemu sama orang-orang yang masih pakai bahasa Krama. Cuma kan tetapi di kota itu udah mulai banyak yang beralih ke bahasa Indonesia gitu. Karena memang Jogja ini kan sudah banyak pendatang-pendatang dari luar daerah. Jadi ketika pendatang itu sudah masuk ke Jogja, itu sudah terjadi itu apa kayak budayanya udah kecampur gitu. Gitu sih. Oke, baik. Berarti untuk di Gunung Kidul sendiri itu hampir sama ya, relatif sama seperti yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi untuk di Gunung Kidul itu memang karena kabupaten, kalau di Yogyakarta itu kita lebih ke kota gitu ya Kamal ya. Jadi untuk bahasa Jawa yang seperti kromo atau krama gitu, itu digunakan di kabupaten gitu. Tapi di Yogyakarta memang di Yogyakarta ada kromo, tapi bahasa kromo digunakan juga, tetapi sekarang lebih ke bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kalau boleh tahu tadi kan ini tahap yang honeymoon ya, berarti itu penuh dengan kesenangan atau kegembiraan nih, siap menjelajahi budaya baru atau kebiasaan baru. Berarti kalau dari Kamal sendiri ada nggak sih setelah dari Gunung Kidul sekarang kan udah di Yogyakarta ya lah, lebih dekat juga ya untuk ke kampus gitu. Ada nggak sih kebiasaan baru atau kayak istilahnya kegiatan yang membuat Kamal tuh senang atau gimana gitu? Bisa diceritain juga ya. Oke. Jadi untuk pengalaman terkait culture shock ya, itu sebenarnya udah sejak 6 tahun lalu sih.
Aku kan dulu sekolah dari MTS sama MA itu di Jogja, tepatnya di Pondok. Nah, di sana udah mulai tuh bertemu teman-teman baru yang dari berbagai daerah, dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi di situ sudah mulai bertemu sama budaya-budaya dari yang dibawa teman-teman aku di situ. Nah, di situ udah mulai, wah, ketemu teman baru nih dari luar daerah ini, daerah misalkan dari Sumatera nih, dari Cilacap, dari Sulawesi. Wah, ternyata unik-unik. Nah, mungkin dari situ udah mulai excited lah, mulai tertarik untuk tanya sama mereka gitu. Gimana sih budaya yang mereka bawa itu di sana gitu. Jadi ketika bertemu di pondok di salah satu asrama, ya kita saling kenal sih, kenalan gitu. Asalnya dari mana gitu. Oh, dari sini gitu. Jadi kita bisa saling tahu gitu, asal dari mereka gitu. Oke, baik. Berarti untuk di tahap honeymoon ini, untuk Kamal sendiri, itu alhamdulillah dari SMP atau MTS ke MA itu kan di pondok pesantren yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi sudah terbiasa dengan teman-teman yang baru dari berbagai kalangan atau dari berbagai daerah gitu. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya juga sudah biasa dan lebih senang gitu kan dapat teman-teman yang banyak. Oke, lanjut ya Kamal. Itu tadi di honeymoon, sekarang kita lanjut ke tahap frustasi nih. Nah, di tahap frustasi ini itu tidak memahami pesan verbal dan non-verbalnya. Jadi sering terjadi miskom atau miskomunikasi. Jadi kayak seperti sulit mencari makanan, nanti tiba-tiba kita kayak ketinggalan bus atau pokoknya intinya kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti masalah-masalah sepele gitu bisa atau masalah sendiri gitu. Bisa diceritain dong kalau dari kamu sendiri pengalaman pribadinya gimana nih? Apakah pernah mengalami di tahap frustasi ini? Oke. Jadi tahap ini ya pernah sih mengalami. Cuman lebih nggak ke apa terlalu tahap yang parah sih gitu. Jadi pernah sih ada satu pengalaman tuh temu teman dari kalau nggak salah dari Sumatera gitu, kalau nggak dari Sulawesi. Nah, ketika mulai bicara sama mereka tuh ya mereka pakai nada tinggi. Nah, aku sendiri kan sebagai orang Jawa yang biasanya tuh berbicara dengan nada yang lebih kalau rendah itu kan ketika kaget. Nah, terus langsung dalam diriku langsung menjudgment, kok gini sih orangnya, kok nggak kayak orangnya kasar banget gitu. Nah, di situ mulai tuh ada kayak kesalahpahaman sih di situ gitu. Ketika ketemu sama orang Sumatera, sama orang Sulawesi, nah, justru mereka kayak nadanya tinggi banget. Jadi kayak agak takut sih buat bicara sama mereka. Sama juga orang dari Bekasi kalau salah. Nah, mereka kan juga nada bicaranya juga tinggi juga kan. Bekasi, Jakarta. Nah, ketika ngomong sama mereka kayak kok kayak sopan banget deh gitu. Enggak punya apa adab-adab gitu buat berbicara gitu. Jadi kayak nganggap mereka tuh kayak orang sopan gitu. Gitu sih pengalamanku pas itu. Oke, Kamal. Berarti memang tidak ini ya, tidak jauh beda gitu ya rata-rata orang yang berbeda daerah seperti itu. Jadi untuk Kamal sendiri memang pernah mengalami frustasi seperti itu di tahap frustasi maksudnya. Maaf. Eh, Kalau dari Sumatera, Sulawesi, lalu tadi Kamal juga pernah ngobrol langsung dan bertemu ya dari Sumatera, Sulawesi atau dan juga Bekasi tadi. Nah, langsung secara tidak langsung ya Kamal tidak sadar langsung menjudge atau judgement gitu ya, menjudge langsung dalam hati mungkin ya kayak lah ini orang kok nadanya tinggi banget sih kayak marah atau gitu kan kayak kita dalam berkomunikasi itu kan agak sulit ya menerimanya gitu kan. Kita maunya A tapi dia maunya B gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya ke tahap ketiga nih, teman-teman. Nah, tahap ketiga ini yaitu penyesuaian diri atau the adjustment phase. Nah, di sini nih terjadi ketika mulai bisa mengerti beberapa perbedaan budaya yang dialami. Jadi sedikit-sedikit mulai nyaman dengan budaya, dengan orangnya, dengan makanannya. Jadi seperti kita ngobrol udah mulai alhamdulillah aku udah mulai nyambung nih gitu. Kalau dari Kamal sendiri gimana nih? Apakah sama atau gimana nih? Bisa diceritain juga. Oke. Jadi ini uh,
masih sama sih konteksnya di lingkungan pondok ya. Nah, ketika udah mulai terbiasa saling berkomunikasi sama teman-teman yang di luar daerah, bahkan yang dari Sumatera, Sulawesi, yang dari Jakarta, Bekasi itu yang nadanya tinggi. Nah, itu udah mulai terbiasa tuh, udah mulai membiasakan diri untuk dengar ucapan mereka yang nada tinggi gitu. Jadi udah mulai biasa, gitu. Udah mulai menerimalah keadaan ya, kondisi mereka karena memang eh, budaya mereka memang gitu. Terus udah kalau misalkan diajak main bareng ya mau, kalau belajar bareng ya mau gitu. Diajak minta tolong ya aku bantulah gitu. Udah mulai bisa berteman sama mereka. Oke, bener banget ya Kamal. Jadi kan kita juga memang manusia ya, makhluk sosial dan kita juga manusia tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita akan membutuhkan bantuan orang lain gitu. Jadi benar, alhamdulillahnya untuk Kamal sendiri itu sudah mulai terbiasa untuk meminta tolong, belajar, ngobrol dan lain sebagainya dengan teman-teman yang berbeda daerah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Oke, lanjut nih yang terakhir ya Kamal, yaitu tahap menerima atau accept. Jadi itu kayak menerimalah sama halnya seperti kita untuk penyesuaian diri tersebut nih, kita udah penyesuaian diri kita sudah, lanjut ke menerima. Jadi memahami elemen penting dari budaya baru. Menyadari bahwa setiap budaya itu berbeda, tidak ada yang benar atau yang salah. Jadi no judge gitu ya, no judging. Gimana kalau dari kamu sendiri? Kalau data ini udah ya emang karena faktor sering sudah tinggal dalam satu asrama terus satu angkatan dalam sekolah gitu. Nah, itu sudah mulai nerima, udah mulai nyaman lah dengan teman-temanku yang berbeda daerah gitu. Terus sama juga baca-baca artikel di internet juga buku tentang kebudayaan mereka gitu. Misalnya, oh jadi ternyata gini, mereka gini. Kenapa kok mereka ada bicaranya tinggi karena memang begini. Nah, jadi dari situ udah mulai paham gitu. Bahkan aku sendiri kalau supaya akrab sama mereka kadang pakai logat mereka gitu buat bicara. Dengan ada tinggi, pakai logat mereka, ya udah mulai bisa dikit-dikit lah. Ada bahasa-bahasa mereka, pakai logat-logat mereka. Jadi ketika ngobrol, interaksi sama mereka sudah bisa mulai nyaman gitu. Udah enjoy aja gitu. Gitu sih. Oke, alhamdulillah nih berarti memang benar ya kita Kamal ya, kita sudah penyesuaian diri, akhirnya kita sudah mulai terbiasa dan akhirnya kita lama-lama juga terbiasa dengan budaya yang ada di Indonesia memang berbeda-beda tetap satu jua juga gitu kan. Jadi kita memang benar ngerasa kita sama gitu kan, jadi satu Indonesia. Dia mau ngegas atau orang volumenya lebih keras, volumenya lebih tinggi dan lain sebagainya, kita kayak jadi kita juga enjoy, kita juga jalanin dalam kegiatan sehari-hari juga serasa kita sama, kita satu gitu kan. Kayak mau mau ngegas atau mau keras atau kita mau lembut atau gimana kan kita sama. Jadi kayak kita bisa juga gitu. Oke, benar. Mungkin aku bisa narik kesimpulan ya Kamal dalam interview ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Memang benar kita sebagai manusia khususnya dan kita juga berada di Indonesia yang sesuai dengan semboyan kita, negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi ya perbedaan gitu. Perbedaan itu memang bukan hambatan gitu kan. Kita harus tetap harus tetap berusaha mengatur gitu ya, mengatur ego kita karena kan kita juga memang di Indonesia walaupun kita berbeda-beda balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika tadi berbeda-beda tetap satu jua gitu. Oke mungkin Kamal terima kasih atas waktunya yang udah mau interview bareng aku. Alhamdulillah tugas kita udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.